Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kembali lagi sama saya Dayanti Amir. Selanjutnya penggunaan kalimat efektif. Nah, apa itu kalimat efektif? Kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Nah, ini dia memiliki kaidah nih. Jadi yang pertama, kalimat efektif itu mengandung unsur-unsur penting ada dalam kalimat. Kemudian terdapat aturan-aturan tentang ejaan yang disempurnakan. Kemudian terkait cara-cara memilih kata dalam kalimat. Maka inilah yang disebut kalimat efektif. Nah, kalimat efektif punya 6 ciri-ciri. Jadi ada kalimat efektif yang membahas terkait kesepadanan, kemudian terkait keparalelan, kemudian kecermatan, kepaduan, kelogisan, dan kegenatan. Nah, bagaimana tips praktis dari kalimat efektif? Pilih saja kalimat yang enak didengar dan sedap dibaca. Itu tips praktisnya ya. Tapi ini cuma praktis ya teman-teman. Kalian harus juga mengerjakan secara teori gitu. Karena itu yang lebih tepat. Nah, misalnya nih contoh yang paling sering keluar. Penggunaan kata yang tidak boros atau mubazir terdapat pada kalimat. Jadi ini ya, di highlight yang tidak mubazir gitu. Ini sebelum kita menjawab, kita lihat dulu aturannya. Jadi untuk menemukan kata yang tidak boros atau ini kalimat efektif ya dalam arti yang memiliki ciri-ciri kehematan, kita harus melihat 3 aturan ini. Nah, aturan pertama, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Nah, misalnya warga membersihkan selokan agar supaya tidak banjir. Ini sudah terlihat ya teman-teman. Kata agar dan supaya ini kan sebenarnya memiliki makna yang sama. Itu jadi cukup gunakan satu kata saja, bisa agar saja atau supaya saja. Sehingga yang efektif itu seharusnya sebenarnya warga membersihkan selokan agar tidak banjir gitu. Jadi hindari kesinonimannya apa yang kata yang memiliki makna yang sama dalam satu kalimat. Kemudian yang kedua, hindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Nih, misalnya nih, masih banyak hal-hal yang harus dibahas. Ini kata banyak sudah jamak, hal-hal juga sudah jamak, jadi tidak efektif. Nah, harusnya kita tulis gini saja nih, masih banyak hal yang harus dibahas. Jadi cuma kata banyak ini yang jamak. Nah, yang ketiga, hindari pemakaian superordinate atau hipernim pada hiponim kata. Ini superordinate ini kata yang memiliki banyak jenis. Nah, misalnya ya, warna, hewan juga masuk. Apalagi tumbuh atau bunga ya, ini bunga. Ini superordinate. Kemudian hiponim kata. Nah, ini hiponim kata misalnya dari warna itu merah, jingga, kuning, hijau, biru gitu. Kemudian hiponim kata dari hewan, rusa, babi, kambing gitu. Kemudian hiponim kata dari bunga, melati, mawar gitu. Jadi hiponim kata ini jenis-jenis dari kata superordinate gitu. Misalnya nih, ia memakai celana warna merah. Ini superordinate, ini hiponimnya. Ini tidak efektif. Jadi tidak boleh superordinate dan hiponim ada atau saling berdampingan. Nah, jadi yang paling tepat itu harusnya ia memakai celana merah. Jadi hiponimnya saja yang kalian tuliskan. Supaya lebih jelas, tidak usah lagi superordinate-nya. Itu yang efektif. Gitu. Kemudian kita kembali ke soal. Nah, poin A, buah nanas dan buah semangka adalah buah kesukaan adik. Nah, ini sudah jelas, ini melanggar poin 3. Nah, ini ada superordinate, ini ada hiponim. Sama halnya ini superordinate, ini hiponim. Jadi superordinate dan hiponim itu tidak boleh berdampingan. Itu ini ya melanggar aturan dari
kalimat efektif. Jadi seharusnya yang paling tepat itu tulis saja nanas dan semangka adalah buah kesukaan adik. Ini buahnya tidak usah ditulis lagi gitu. Kemudian B, kita harus bekerja dengan ikhlas agar supaya hidup ini menjadi berkah. Ini sudah jelas teman-teman melanggar aturan pertama karena ada sinonim nih. Ada dua kata yang saling bersinonim muncul dalam satu kalimat. Jadi kalau mau tepatnya itu agarnya ini dihapus saja atau supaya yang dihapus ya. Nah, jadi sehingga katanya itu yang paling tepat kita harus bekerja dengan ikhlas supaya hidup ini menjadi berkah. Kemudian poin C, semua pegawai-pegawai baru berkumpul di lapangan. Ini sudah jelas melanggar aturan kedua. Nah, kenapa? Karena ada bentuk jamak yang dijelaskan dua kali ya dalam kalimat. Ini sudah jamak, pegawai-pegawai juga sudah jamak. Jadi kalau mau efektifnya itu pegawainya dihapus saja. Jadi cukup satu kata pegawai yang ada dalam kalimat gitu. Kemudian mulai sejak dari pagi dia hanya termenung saja. Nah, ini melanggar aturan pertama karena ada dua kata yang bersinonim muncul dalam satu kalimat, mulai dan sejak. Jadi kalau mau efektif itu mulainya yang dihapus atau sejaknya saja yang dihapus. Misalnya nih, mulainya yang saya hapus. Jadi kalimat efektif dari poin D ini sejak dari pagi dia hanya termenung saja. Nah, kemudian poin E kita lihat Andi pergi berwisata sekaligus berbelanja oleh-oleh. Nah, kalau kita lihat kalimat ini sudah jelas tidak melanggar ya baik aturan 1, 2, dan 3 dalam aturan kehematan ya dalam kalimat efektif gitu. Jadi yang paling tepat atau yang tidak membahas ini adalah poin error.